Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam kita warahmatullahi. semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok IDUN akan mendemokan hasil capstone project yang sudah kami rancang dan kami buat dengan judul Dashboard Perkembangan Sebaran COVID-19 di Indonesia. Perkenalkan, saya Rangga Hiyaulmudin. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman yang sangat luar biasa. Ada Siti Suhaila, Fafian Arfreja Fatah, dan Fadien Ramadan Haniwaskito. Nah, apa sih masalah yang kami angkat pada capstone project ini? Jadi pada awal Maret 2020, Indonesia mulai menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu memantau dan memahami perkembangan kasus COVID-19 secara efektif untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu, tentunya pembuatan dashboard COVID-19 ini menjadi penting untuk menyajikan data faktual dan mempermudah pemantauan situasi. Apa sih solusi yang kami usulkan? Nah, solusi yang kami usulkan berupa dashboard COVID-19 menggunakan platform Microsoft Power BI yang nantinya akan memberikan pemantauan yang efektif tentang perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, dashboard ini akan memberikan informasi yang terperinci tentunya dan mudah dimengerti melalui visualisasi interaktif yang memudahkan pengguna dalam memahami tren, perbandingan antar wilayah, dan dashboard ini dilengkapi dengan fitur chatbot interaktif yang tentunya akan membuat pengguna lebih mudah untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Nah, untuk dashboard yang sudah kami buat, langsung saja kami akan mendemokannya. Nah, ini merupakan dashboard interaktif yang sudah kami buat dengan judul Dashboard COVID-19 Indonesia. Nah, data ini kami ambil mulai dari per 1 Maret 2020 sampai dengan 15 September 2022. Nah, di sini ada 2 slicer yang kami masukkan, yaitu berdasarkan tanggal dan berdasarkan provinsi. Apabila slicer ini digerakkan atau slicer provinsinya dipilih salah satu provinsi yang diinginkan oleh pengguna, maka akan terintegrasi dengan visualisasi data yang lain, visualisasi tampilan yang lain. Jadi semua visualisasi yang ada pada dashboard ini saling berintegrasi, saling berkesinambungan. Nah, di sini bisa dilihat ada total konfirmasi kasus COVID-19 dengan angka 6.397.309 kasus. Kemudian total pasien atau korban COVID-19 itu yang sembuh 6.204.553 atau jika dipersenkan itu mencapai 96,99%, hampir 97%. Dan bisa dilihat juga total meninggalnya dan total kasus yang masih aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya di sini ada diagram perbandingan dari kasus per provinsi di Indonesia. Dari total meninggal, terus sembuh, terkonfirmasi, dan juga aktif. Di sini terlihat per provinsi itu menjelaskan bagaimana perbandingan antara kasus tersebut. Selanjutnya, ketika kita mengklik satu wilayah ini, selanjutnya akan terintegrasi dengan slicer yang ada pada tanggal dan provinsi. Selanjutnya untuk visual tren nasional akumulasi data, di sini ada untuk menggambarkan kasus perkembangan berdasarkan tanggal. Di sini ada dari akumulasi aktif, kasus aktif, dan juga akumulasi total sembuh atau recover, dan juga total dari akumulasi death atau meninggal. Selanjutnya, di sini ada dari akumulasi aktif, kasus aktif, dan juga akumulasi total sembuh atau recover, dan juga total dari akumulasi death atau meninggal. Selanjutnya, di sini ada dari akumulasi aktif, kasus aktif, dan juga akumulasi total dari akumulasi death atau meninggal. Selanjutnya, di sini ada dari akumulasi aktif, kasus aktif, dan juga akumulasi total sembuh atau recover, dan juga total dari akumulasi death atau meninggal. Selanjutnya,
Di sini ada tampilan dari kasus konfirmasi COVID. Di sini ada yang pertama ada diagram total visual, diagram total konfirmasi per provinsi berdasarkan wilayah. Di sini dapat terlihat bahwa DKI Jakarta merupakan wilayah kasus terkonfirmasi paling tinggi. Kemudian di sini juga ada kasus daily case-nya, kasus per konfirmasi berdasarkan tanggalnya, untuk melihat perkembangan per hari dari kasus konfirmasi COVID yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada peta persebaran kasus konfirmasi per provinsi. Di sini menggunakan visual map untuk menggambarkan wilayah mana yang mempunyai kasus terkonfirmasi paling tinggi dengan ditandai dengan ada bubble size-nya juga. Dan ada keterangannya dari provinsi, kemudian totalnya, dan dari negara Indonesia. Selanjutnya ada kasus meninggal COVID, yaitu di sini ada total meninggal per provinsi, sama halnya seperti dari total konfirmasi kasus COVID. Di sini juga menggambarkan total meninggal per provinsi berdasarkan wilayah di Indonesia. Di sini dapat terlihat total meninggal yang paling banyak itu ada pada Jawa Tengah dengan kasus 33.480.000. Selanjutnya ada perkembangan kasus meninggal berdasarkan tanggal untuk menggambarkan perkembangan dari perharinya. Selanjutnya juga sama ada peta persebaran kasus meninggal per provinsi. Di sini juga untuk menggambarkan kasus yang paling banyak meninggal per provinsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini adalah tabel untuk kasus yang sembuhnya. Seperti yang di 2 tabel sebelumnya, di sini bisa kita pilih mau satu provinsi atau secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan, maksudnya semua provinsi, nanti di sini berarti kasus sembuh berdasarkan tanggalnya juga akan menunjukkan angka totalnya, total dari semua provinsi itu. Nah, terus di sini peta persebarannya itu menunjukkan bubble-nya juga. Ukuran bubble itu tergantung dari banyaknya kasus sembuh. Jadi kalau misalnya kasus sembuhnya itu lebih besar, maka ukuran bubble-nya atau lingkarannya ini akan semakin lebih besar. Begitu. Lalu kemudian untuk tabel aktif. Nah, di sini ada 3 tabel seperti yang lain tadi, seperti 3 tabel sebelumnya. Itu bisa menampilkan satu provinsi juga, bisa juga keseluruhan provinsi. Sama. Nah, di sini seperti yang di sebelumnya tadi, ini kalau misalnya kita pilih satu provinsi, yaitu di Jawa Barat, itu nanti dia bisa di tabel yang di kanan ini nanti bisa ngasih tahu kalau per harinya itu ada berapa total active case-nya atau total kasus aktif yang baru. Nah, di sini kenapa kok minus? Itu karena berarti orang-orang yang sebelumnya sudah terkonfirmasi terkena COVID-19 itu sudah sembuh. Jadi dia minus gitu. Nah, ini peta sebaran kasus aktif per provinsinya itu ada keterangan dari bubble-nya ini. Jadi semakin besar bubble-nya ini nanti berarti dia semakin besar juga total kasus aktifnya. Nah, lalu selanjutnya yaitu tabel kasus per provinsi. Ini sebenarnya adalah ringkasan dari tabel yang aktif, sembuh, dan meninggal, sama yang konfirmasi. Nah, tapi diringkas jadi satu tabel gini. Nah, dia memberikan informasi kayak total confirm case-nya, total confirm case-nya dipersenkan. Jadi ini berapa persen dari keseluruhan, lalu ini total death-nya ada berapa, lalu ini total recover case-nya, lalu ini total active case-nya. Dan jangan lupa kalau semua tabel di sini itu terintegrasi dengan slicer yang ada di sini. Jadi kalau ini kita rubah,
Kalau slicer tanggal kita rubah maupun yang provinsi kita rubah, maka yang di bawah juga akan ikut berubah gitu. Nah, selanjutnya untuk fitur chatbot akan dijelaskan oleh Padin. Nah, kemudian untuk chatbotnya di sini, pertama-tama kita harus men-trigger dulu agar botnya menyampaikan pesan. Terdapat 3 contoh seperti yang di kiri itu. Ya, setelah pesan dari botnya muncul, kita bisa langsung bertanya pada botnya. Contoh kita ingin menampilkan lokasi kesembuhan tertinggi. Nah, nanti akan muncul rinciannya berdasarkan top 10 lokasi dengan kesembuhan tertinggi. Nah, jika kita ingin melanjutkan pertanyaan yang lain, kita bisa tekan ya. Lalu kita beri rating. Kita pencet ya lagi. Nah, kemudian untuk pertanyaan lain seperti contoh lokasi kasus aktif tertinggi. Nah, seperti sebelumnya juga akan tampil rinciannya top 10 dengan kasus aktif tertinggi di Indonesia. Nah, untuk kemudian jika kita ingin bertanya tentang rincian suatu daerah tertentu, kita bisa langsung ketik nama provinsinya seperti contohnya Aceh. Nah, nanti akan muncul total kasus aktif, total kasus dikonfirmasi, total kematian, dan total kesembuhan. Nah, untuk yang berikutnya, kita coba untuk menampilkan grafik. Nah, seperti yang tertulis di sini, botnya tidak bisa langsung menunjukkan grafiknya, namun akan diarahkan ke dashboard yang sebelumnya. Ya. Kemudian jika kita ingin bertanya tentang pengaduan masalah botnya ini, kita dapat bertanya di mana pusat bantuan, saya ingin mengajukan email aduan. Nah, nanti akan muncul email seperti itu, yang dimana kita dapat melakukan pengajuan atau aduan terhadap bot tersebut. Ya. Udah kan? Nah, sekian untuk botnya. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya. Nah, itulah penyampaian presentasi demo yang kelompok kami buat, yaitu tentang dashboard perkembangan sebaran COVID-19 di Indonesia, dilengkapi dengan fitur chatbot yang ada di dalam dashboard tersebut. Jadi kesimpulannya, pembuatan dashboard ini tentunya akan sangat mempermudah semua kalangan, terutama tentunya instansi pemerintah untuk mengambil keputusan. Apa sih langkah yang selanjutnya akan dilakukan oleh pemerintah supaya kasus COVID-19 ini bisa diminimalisir dan tentunya harapannya semoga bisa berkurang secara signifikan. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kami dari kelompok 8, kelompok IDUN maksud saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.